mudah kita diprovokasi oleh atau digiring oleh isu. Oh itu COVID itu, itu COVID itu apa? Konspirasi. Sekarang kita kaget karena lingkungan strategis. Akhirnya kita belajar dari India. India itu kan kemarin COVID-nya kan sudah melandai. Angka tertingginya beberapa bulan yang lalu tinggal 11.000 per hari. Akhirnya karena lengah, akhir-akhir ini kemarin itu 300.000 lebih dalam per hari. Jadi ada tsunami ketiga. Jadi tsunami ketiga terjadi di India. Dan anehnya varian baru dari India itu sudah masuk di Medan, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Jadi yang seperti ini sebenarnya kita harus paham ini isu-isu begitu. Sehingga nanti orang bilang, wah itu fiktif itu Pak. Jadi kalau ingin mendapatkan isu yang valid itu pelihara sumbernya. Dari sumber mana itu? Mana sumbernya? Kemudian modal emosional, kecerdasan emosi. Apalagi sebagai pelayan publik. Kalau Pak Anu di mana kan Pak? Kerja di mana kita Pak? Pak Tawakal. Di SDN 19 Banawa. Oh, guru. Iya, guru. Kalau Ibu Asniwar? SDN 22 Banawa, Pak. Oh, guru semua ini. Sebenarnya harus saya yang mendengar, Pemio yang mengajar. Cuma kebetulan kalau untuk yang seperti ini, karena kita dibekali oleh LAN, ya paham sedikit. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Guru. Kalau Pak Ramlan, kerja di mana? SDN 17 Banawa, Pak. Tidak ada yang medis di sini? Medis tidak ada? Ada Pak. Ya. Sebenarnya yang agak sedikit rentan, guru juga rentan. Perlu pengendalian emosional. Kadang kan kita korek anaknya orang, datang bapaknya mengamuk. Tindakan kekerasan lah, apalah. Di dunia kesehatan juga lebih rawan. Karena orang datang itu setengah stres memang. Dia melihat anaknya sudah berbaring begitu karena dia tidak paham kesehatan. Kemudian Anda lambat melayani, wah. Biasa pasien itu, apalagi dipersoalkan lagi kartunya. Karena memang kartunya sudah mati. Seakan-akan dia dipersulit. Makanya disinilah pentingnya kecerdasan emosional. Biarlah dia ngamuk-ngamuk. Bagaimana orang datang marah-marah, pulang dengan senyum. Nah, itu yang hebat. Orang datang, dia sambil tendang sini, tendang sana, kita sabar, kita coba jelaskan. Terakhir dia pulang minta maaf, Pak, sambil dia senyum. Itu baru sukses pelayanan. Ya. Jadi modal emosional, kecerdasan emosional penting, sangat penting bagi ASN. Dalam rangka banyaknya isu yang berputar-putar ini, Pak. Ada di sekeliling kita. Lantas kita tidak cerdas emosionalnya. Kalau Komio nanti jadi kepala sekolah, kembangkanlah itu kemampuan mengendalikan emosi. Jangan setiap kali datang pasti tersenggol meja. Lama-kelamaan ada. Jangankan orangnya, mobilnya saja datang, orang saya pikir sudah menimbulkan rasa-rasa tidak enak. Jadi cobalah kita kembangkan modal emosional ini. Yang kedua, modal sosial. Apa itu sosial, Bapak? Modal sosial. Sosial itu apa? Beradaptasi dengan lingkungan, Pak. Jadi gampangnya sosial itu berteman. Nah, kita makhluk sosial. Makhluk yang tidak pernah melepaskan ketergantungannya dengan orang lain. Apapun hebatnya dia. Biar berderet-deret detailnya. Kekar bodinya, tebal kumisnya. Pada akhirnya butuh orang lain, Pak. Pada akhirnya. Karena makhluk sosial. Belum ada ceritanya orang sejak lahir sampai meninggal, dia urus sendiri dirinya. Pernah dengar itu? Oh, dia bawa sendiri dirinya ke liang lahat.
Omong kosong ya. Nah, ini makhluk sosial. Sosial, nggak bisa melepaskan ketergantungan. Biar sehebat apa, Pak? Biar bagaimana? Makanya kecerdasan sosial itu, Pak. Sesibuk apapun Bapak dan Ibu dokter, Bapak dan Ibu apoteker, karena mohon maaf ya, mungkin saya salah mengawati. Orang-orang medis ini, terutama dokter itu sangat sibuk. Apoteker luar biasa sibuknya. Nyaris tidak ada waktunya untuk tetangga. Gitu ya. Nah, sementara ini hubungan sosial ini ya tidak kalah pentingnya, Pak. Makanya bagaimana mengatur waktu supaya kecerdasan sosial. Jadi gampang kita mengukur ciri-ciri orang yang cerdas sosialnya, lihat pada saat pemakamannya. Kalau banyak orang, pasti itu. Oh, pasti. Jadi kira-kira begitu. Maka perlu ini. Hablum minan nas. Hubungan antar manusia. Perlu dibangun. Kalau modal sosial. Yang kemudian modal ketabahan. Kesanggupan menghadapi masalah. Karena memang masalah ini banyak. Banyak sekali masalah, Pak. Di lingkungan penyelesaian COVID saja banyak masalahnya, Pak. Belum lagi masalah-masalah yang sudah numpuk memang. Dan memang kita hadir di birokrasi ini dalam rangka menyelesaikan masalah. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah tenaga kerja, masalah bencana. Semua yang kita tangani ini masalah. Maka perlu modal ketabahan. Dengan tabah itu orang bisa melahirkan konsep, gagasan, atau ide-ide yang cemerlang. Cerdas emosinya, cerdas sosialnya, di dalam dirinya berkumpul juga sifat sabar itu. Tabah. Modal etika moral. Kemudian, ini modal kesehatan. Ini tidak bisa dielakkan ini. Modal kesehatan. Teman-teman di kesehatan bilang begini. Kesehatan bukan segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan tidak ada segala-galanya. Artinya kesehatan segala-galanya. Pintar juga ini teman-teman di kesehatan. Dia putar-putar balik kalimat. Dia bilang kesehatan bukan segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan tidak ada segala-galanya. Dan kelihatannya benar itu, Pak. Menjaga kesehatan, modal kesehatan itu sangat penting. Jadi, bagaimanapun hebatnya kita, Pak. Bermiliar-miliar uang kita di bank, kalau sudah tidak sehat, sudah tidak nyaman. Pasti itu, Pak. Maka penting ini menjaga kesehatan. Kesehatan fisik ya, karena kita sudah bicara kesehatan mental, emosi, sosial. Yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan fisik. Inilah modal insani yang dibutuhkan dalam rangka menghadapi berbagai isu yang bermain di sekitar lingkungan kita. Nah, ini yang pentingnya. Ini pentingnya ini. Nah, isu-isu radikal itu saya tidak jelaskan lagi dari sini, Bapak. Kalau dari sini, ini kan berawal manusia ini kan makhluk yang penuh dinamika. Bukan hanya sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk individual. Sehingga kita ini penuh dinamika. Dinamika. Sehingga kita digerakkan oleh nafsu dan akal. Kadang-kadang nafsu lebih tinggi ketimbang akal. Pada situasi tertentu, akal yang dominan. Nah, berkumpullah kita berinteraksi dalam jumlah yang banyak. Karena berbagai kepentingan yang melahirkan berbagai isu. Isu bahkan kadang tidak jarang mengarah ke fitnah. Mana buktinya kalau manusia ini makhluk individual? Ada yang bisa buktikan? Kalau makhluk sosial ya pasti. Kalau makhluk individual apa buktinya? Masih ada sifat egois atau mau menang sendiri. Iya. Itu pengertiannya. Kalau buktinya? Apa membuktikan bahwa kita ini makhluk individual? Ya, coba kalau ada foto bareng, foto bersama, wajahnya siapa yang Anda cari? Kalau ada foto bersama, wajahnya siapa yang Anda cari duluan? Wajah sendiri, Pak. Diri sendiri, Pak. Diri sendiri, Pak. Kalau Bapak dan Ibu berjalan sore-sore begini, ada anak, ada paitua, ada maitua,
tanpa diminta-minta terjadi gempa sekian koma. Bapak lari sendiri, ibu lari sendiri, anak lari sendiri. Pasti itu. Refleks. Refleks itu. Itu mengindikasikan kita adalah makhluk individu. Jadi tidak bisa. Dari situlah dinamika itu terjadi, Pak. Sehingga melahirkan isu. Apalagi setiap individu yang memiliki kepentingan tadi itu bergabung dalam sebuah komunitas. Maka terjadilah dinamika. Dinamika dalam keluarga, dinamika dalam komunitas, dinamika dalam masyarakat, akhirnya menyentuh ke dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira begitu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, dampak dari dinamika itu melahirkan perubahan. Perubahan itu ada yang membawa dampak positif, ada yang negatif. Dampak negatifnya itu ya kita lihat bentuknya tadi narkoba, korupsi, karena begitu banyak kepentingan dalam diri setiap orang tidak mampu dia kendalikan, maka lahirlah money laundering, proxy war dan sebagainya. Nah, atas isu kritikal, coba lihat kursornya, isu kritikal itu tidak mungkin kita hindari. Kita harus hadapi. Bagaimana cara menghadapinya? Kenali dia. Kenali. Karena isu itu ada. Supaya kita tidak terkooptasi atau tergiring. Jadi ASN itu harus mampu memilah yang mana isu, yang mana fakta. Maka perlu dikenali. Kemudian seterusnya dianalisis, diselesaikan. Nah, dalam rangka inilah kita bicarakan alat analisis. Pertama, kemampuan memahami isu itu yang diperlukan itu Eperion mental scanning. Apa ini? Ada kepedulian dalam diri setiap orang ASN di tempat kerjanya tentang masalah yang dihadapi, isu yang ada di sekitar dia. Peduli dia. Karena yang jadi persoalan ini banyak-banyak kita di tempat kerja yang tidak peduli dengan isu. Tidak ada yang peduli. Ya. Kalau dibuka itu kotak pengaduan masyarakat sudah sangat banyak, tapi tidak ada yang respon. Kenapa? Karena tidak memiliki environmental scanning. Tidak ada sikap peduli terhadap isu. Harusnya kita ini sensitif dengan isu. Ada orang mengeluh lambat kenaikan berkalanya, harusnya direspon cepat. Ada pasien datang mengeluh tentang cepatnya loket ditutup atau apa, sesungguhnya itu isu. Nah, kemampuan peduli terhadap isu itu dituntut dalam rangka menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, problem solving. Ketika dia berhadapan atau menghadapi isu, dia selalu solution oriented. Berpikir jalan keluar. Selalu pikirannya itu solusi. Ada orang kalau ada isu dia senangnya berdebat. Banyak orang seperti itu, Pak. Makanya di mana-mana forum debat itu menjadi begitu laku. Orang Palu bilang no puritesa. Berhenti di wacana semua. Karena kita senangnya berdebat. Nah, kalau kamu jadi kepala sekolah, pertama sensitif, responsif dengan isu. Yang kedua, ketika melihat isu selalu berpikirnya solusi. Bukan diperdebatkan. Itu apa diperdebatkan? Orang di DPR saja berdebat. Nggak usah kita di kantor juga berdebat. Habis waktunya kita untuk berdiskusi. Ya. Yang ketiga, analisis. Setelah dia sensitif, peduli, kemudian mampu mengembangkan berpikir problem solving, keluar dari masalah. Yang ketiga, memiliki kemampuan menganalisis. Ini yang kita mau jelaskan ini, Pak. Nah, ini alat bantunya dalam rangka menganalisis.
Itu yang pertama. Saya kira teman-teman sudah sering, bahkan sudah pernah mempraktekannya, bukan cuma sering mendengarnya, bahkan mempraktekannya. Sebentar ya. APKL. Apa itu A? Aktual. Ya. P-nya? Problematik. Problematik. K? Kehalayakan. Kehalayakan. Layak. Jadi yang terakhir lah Layak. 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 Sekarang mari kita pertajam itu. Apa yang dimaksud dengan aktual? Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Yang pertama, benar-benar terjadi. Jadi jangan cuma isu. Makanya divalidasi dia. Benar-benar terjadi atau sedang terjadi. Sedang berproses. Sedang terjadi itu barang itu. Atau berpotensi tinggi untuk terjadi. Nah, misalnya begini. Flu burung itu sudah ditike. Tike itu wilayah Donggala atau tidak? Tidak. Ada pasang kayu. Nah, jadi flu burung itu sudah ada di Pasangkayu. Belum ada di Donggala. Tetapi bagi Donggala itu sudah aktual. Karena potensi terjadi sangat besar. Apabila tidak ada perlakuan di perbatasan. Jadi tidak sembarang itu isu itu dianggap, kalau tidak valid tidak. Yang pertama, benarkah terjadi? Kalau benar, dari mana sumbernya? Kamu dengar dari mana? Yang kedua, apakah itu barang sedang terjadi? Oh, dia bilang belum. Lantas bagaimana keadaan sekarang? Posisi bagaimana? Dia bilang hama wereng itu, Pak, sudah ada di Tike sekarang, Pak. Satu kali lagi angin bertiup ke arah ini, sudah masuk Donggala. Habis petaninya kita, Pak. Ah, itu berarti faktual, aktual itu. Aktual. Itu satu ya. Yang kedua, problematik. Problematik itu terjemahan bebasnya apa? Apa tadi itu? Memiliki masalah yang kompleks. Masalah yang kompleks. Ini sebenarnya tingkat keterdesakan dilihat dari dua hal, paling sedikit dua hal. Yang pertama kompleksitas, yang kedua keterdesakan karena tekanan waktu. Misalnya begini, ada isu mengatakan bahwa rendahnya produktivitas apa bagus? Produktivitas atau kalau petani itu apa ya? Produktivitas petani beras ya, bisa begitu? Ya. Kenapa itu terjadi penurunan dibanding tahun lalu periode yang sama? Kalau tahun lalu periode yang sama, kalau sudah sampai April, kira-kira penerimaan daerah untuk beras itu sudah sekian ton. Periode yang sama tahun ini, kenapa cuma sekian ton? Kalau tahun lalu sudah 10 ton, tahun ini belum sampai 2 ton. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan. Nah, begitu isu tadi itu ditelusuri sebabnya. Ini contoh ya, kita melihat tingkat problematiknya. Ada yang mengatakan karena irigasi tidak maksimal fungsinya. Ada yang bilang karena ada serangan hama. Ada yang bilang karena bibit bermasalah. Ada yang bilang karena kinerja penyuluh yang menurun. Di antara 4 itu mana yang lebih problematik? Yang paling mendesak dilihat dari tekanan waktu. Apakah memperbaiki irigasi atau mengadakan bibit unggul atau memanggil penyuluh untuk didiklat atau mengatasi hama? Irigasi, Pak.
Nah, untuk menentukan itu tidak boleh seorang diri. Boleh satu orang. Nah, alat ini dalam rangka membantu kita mengeliminir, paling sedikit mengendalikan unsur subjektivitas di dalam diri. Karena tidak ada manusia yang normal, tidak ada unsur subjektivitas. Pasti ada. Jadi problematik itu seperti itu. Jadi ada kompleksitas masalah, kemudian dikaitkan dengan tekanan waktu. Misalnya, kalau irigasi diperbaiki, sementara ini sudah bulan April. Nah, musim tanam itu bulan apa? Ada orang pertanian, dia tahu itu. Kalau pertanian itu tahu betul itu. Ada kalau orang pertanian tahu itu. Jadi di situ keterdesakannya. Kalau bibit ditunda, dikhawatirkan lewat musim tanam. Berarti kita tidak menanam petani, Pak. Sudah masuk jalur merah. Istilah orang pertanian begitu. Kita masuk jalur merah itu, Pak. Tidak bisa lagi menanam. Nah, di situ keterdesakannya. Jadi kita diskusi. Mana kita dahulukan ini? Perbaiki irigasi atau kita atasi dulu bibit? Sementara hama belum menyerang. Belum datang hama ini, Pak. Cuman berpotensi juga. Karena pengalaman setiap tahun berulang. Pasti ada gangguan-gangguan hama. Nah, disitulah orang berdiskusi. Makanya saya ingin katakan kepada teman-teman, nanti saya jelaskan bagaimana caranya menggunakan tabel ini. Karena Bapak dan Ibu tidak bisa hindari. Tidak bisa hindari tabel ini, Pak. Apakah cuma satu ini alat? Tidak. Banyak alat. Tapi yang populer digunakan orang ini. Ada mind map, ada causal map, ada tree analysis, ada bukan itu tidak sama fungsinya itu. Yang sama fungsinya dengan ini ada APKL, ada USG itu sama fungsinya, ada ASTR, ada ASTRIT, ada kriteria OPD dan lain-lain. Ini yang saya perkenalkan agak mudah karena sudah banyak orang tahu ini. Teman-teman yang ikut PKP, pejabat pengawas itu, yang kepala seksi Kasubag itu, kalau menganalisis, memvalidasi isu menggunakan ini juga. Kemudian khalayak. Khalayak itu maksudnya? Apa khalayak? Menyangkut hidup banyak orang. Hidup banyak orang. Ya. Jadi dikaitkan dengan yang mana yang lebih bersentuhan dengan kebutuhan orang banyak. Memperbaiki apa? Kalau kita ini perbaiki, siapa stakeholder penerima manfaatnya? Kalau ini kita lakukan, hanya penyuluh yang mendapatkan, misalnya ya, antara meningkatkan kinerja penyuluh, dengan memperbaiki lebih banyak dampaknya, Pak. Perbaiki irigasi, Pak. Ya, karena irigasi bisa saja ratusan bahkan ribuan petani yang menikmati hasilnya. Sementara kalau kita gunakan anggaran itu untuk membiayai pendidikan, membiayai sosialisasi misalnya, jauh lebih besar manfaatnya kalau kita gunakan menempel irigasi yang bocor. Gara-gara irigasi itu bocor, air mengalir kemana-mana sehingga tidak efektif pengairan. Jadi begitu itu khalayak itu dikaitkan dengan banyaknya orang yang menerima manfaat. Yang mana yang memenuhi kebutuhan hajat hidup orang. Nah, yang terakhir layak. Layak itu apa? Masuk akal, relevan. Ya, jadi layak ini Bapak Ibu, kesimpulan pemahaman praktisnya layak itu adalah bisa ditindaklanjuti, bisa dibuatkan kegiatan untuk diselesaikan. Itu maksudnya layak itu. Olehnya sesuatu layak itu sangat tergantung sumber daya yang kita miliki. Misalnya sumber daya waktu. Walaupun terpenuhi persyaratan, dia aktual, dia problematik, dia khalayak.
Tetapi tidak bisa ditindaklanjuti, Pak. Kenapa? Karena kalau diselesaikan ini membutuhkan waktu 6 bulan. Sementara aktualisasi cuma 30 hari. Maka tidak bisa. Jadi sumber daya waktu, tenaga, bahkan sampai anggaran. Pak, sudah kita hitung semua, Pak. Ini yang paling aktual, Pak. Isu ini paling aktual. Kita sudah hitung, Pak, ini yang paling problematik. Ini yang paling halayak. Ternyata begitu nilai layak, dia yang paling rendah. Nilainya paling rendah. Artinya tidak mungkin ditindaklanjuti, tidak rasional. Jadi itulah kriterianya, Pak ya. Nah, fungsinya alat ini, APKL ini, untuk memvalidasi isu. Sering digunakan judulnya identifikasi. Nah, beda ya, dengar-dengar ini. Kalau bicara identifikasi, isinya adalah validasi. Kalau bicara analisis, isinya adalah menelusuri penyebab, menemukan penyebab. Jadi kalau identifikasi, menemukan core isu atau isu utama. Identifikasi, kenali. Ketemu sudah isu yang sebenarnya. Kita sudah kenal betul isu ini. Kita kenal dari sisi aktual, problematik, halayak, dan layak. Nah, setelah ketemu isu itu, maka muncul analisa muncul istilah berikutnya, analisis. Kalau analisis itu menelusuri sebab. Menemukan sebab. Ya. Jadi fungsinya adalah validasi isu. Kenali isu, validasi. Sehingga ditemukanlah istilahnya itu core isu, isu utama. Nah, pertanyaannya, kalau USG, jadi saya jelaskan sedikit. USG ini sama fungsinya, dia ini ada 3 fungsinya USG. Fungsi pertamanya sama dengan APKL. Sama dengan APKL. Memvalidasi isu. Cuma bedanya lebih selektif APKL karena dia ada 4 faktornya. Ada faktor aktual, ada faktor problematik, halayak, dan layak. Jadi alat tapisnya lebih ketat dibanding dengan USG. USG cuma 3. Urgensi, serius, and growth. 3 saja deh. Nah, makanya begini. Saya mau tanya dulu teman-teman. Isu itu ditemukan itu melalui apa ya? Kita menemukan isu. Atas dasar apa kita bisa menemukan isu? Atau apa modal kita? Hah? Data yang ada di lapangan. Permasalahan, Pak. Ada yang di lapangan, kegiatan yang ada di kenyataan yang ada. Isu itu ditemukan tanpa menggunakan alat. Kan isu saja. Lantas, apa modalnya? Modalnya pengalaman. Jadi Bapak dan Ibu sudah berorientasi di tempat tugasnya sudah sekian bulan. Dari pengalaman itulah apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lakukan. Dari sanalah isu itu muncul. Misalnya saya di BPSDM, setelah lama di situ saya sudah tahu semua isunya. Pertama, mohon maaf ya, ini cuma contoh isu ya. Yang pertama, disiplin peserta rendah. Yang kedua, kualitas WI rendah. Misalnya, kemudian tingkat keseriusan penyelenggara tidak maksimal. Catering selalu terlambat. Sarana belajar tidak tersedia. Tempat tidur begini dan begitu. Dari pengalaman hari-hari. Dengan demikian, karena pengalamannya teman-teman, maka ditemukanlah sebanyak-banyaknya isu. Misalnya kalau guru, lingkungan belajar tidak kondusif, partisipasi orang tua rendah, metode belajar monoton, media belajar terbatas,
Kerjasama antara guru rendah. Komite tidak berfungsi. Ekstrakurikuler tidak berjalan. Banyak sekali isunya, Pak. Begitu di polling 13 isu. 13 isu. Nah, 13 isu itu lihat kursornya, naikkan semua di sini. Menjadi 1, 2, 3 sampai 13. Ya. 13 isu di sini. Dari 13 isu itu, Bapak, kemudian digunakanlah APKL. APKL ini, APKL cara menggunakannya melalui cara, kalau bukan FGD, tahu FGD, Focus Group Discussion, ya, atau brainstorming, curah pendapat. Siapa yang brainstorming itu, siapa yang curah pendapat? Orang-orang yang memahami objek yang didiagnosa. Tidak boleh sembarang orang, Pak. Kalau di pendidikan ya orang-orang tata usaha, guru. Jangan diskusi tentang pendidikan yang diundang petani coklat. Tidak nyambung. Kita diskusi tentang masalah APD, alat pelindung diri, di puskesmas. Kita diskusi tentang pembuangan sampah medis. Jangan kami undang pengamat hama. Tidak nyambung itu. Lebih baik 3 orang yang berdiskusi, tapi orang yang paham objek, daripada 300 orang yang tidak paham objek. Nah, bagaimana caranya berdiskusinya, Pak? Bagaimana caranya? Begini cara menggunakan alat ini, Pak. Isu A, isu A, ini A, benturkan dengan isu B. Mana yang lebih aktual? Harus begitu. Dia menggunakan skala Likert. Skala Likert itu 1 sampai 5. Sangat baik 5. Baik 4. Cukup baik 3. Kurang baik 2. Tidak baik 1. Itu sudah rumus skala Likert itu. Nah, kalau sudah ketemu yang tertinggi, misalnya tiga isunya, Pak. Isu A dan B dibenturkan, ternyata yang paling aktual itu isu A. Masih ada isu C. Benturkan lagi isu C dengan isu A. Kalau kalah isu C, berarti tinggal C dengan B yang dibenturkan. Untuk menemukan ranking 2 dan ranking 3. Begitu seterusnya. Selesai aktualnya, pindah di problematiknya, bentur-benturkan lagi. Kasih bentur ini dengan ini. Mana yang tertinggi, turunkan yang satu. Jadi begitu cara penggunaannya, Pak. Sama dengan USG. Setelah itu, setelah selesai problematiknya, baru pindah ke layak, pindah layak. Nah, di akhir itu kelihatan total di sini. Nilai tertinggi itulah core isu atau isu utama. Nah, problem terjadi begini. Dari banyaknya isu di sini, ada 13 tadi saya contohkan. Diskusinya sudah sangat alot, sudah berjam-jam bahkan berhari-hari. Masih tetap ditemukan ada 3 isu yang sama nilai akhirnya. Alot Pak. Kalau diskusinya, semua argumennya bagus, akhirnya nilainya sama. 16. Yang 10 tidak ada masalah karena di bawah skor semua. Ada yang 14, ada yang 13, ada yang 15. Ada yang bertengger 3 isu, nilainya sama 16. Nah, ketika isunya masih tersisa angka yang sama, baru digunakan USG. Jadi dibantu dengan USG. Jadi itu fungsi kedua USG. Fungsi keduanya USG itu. Fungsi pertamanya USG sama dengan APKL. Memvalidasi isu. Fungsi keduanya menjaga APKL jebol. Dari sekian belas isu tertinggal 2 atau 3 yang sama nilainya. Maka untuk memvalidasi lebih lanjut, digunakanlah USG. Sehingga alat tapisnya isu itu bertambah jadi 7. Mulai dari aktual 1, problem 2,
halayak 3, layak 4, urgen 5, serius 6, gross 7. Jadi semakin selektif. Nah, jadi begitu Bapak. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada sedikit, Pak. Ya. Mengenai itu rankingnya di APKL, itu ranking 1 totalnya 16, ranking 2 14, ranking 3 15. Oh, keliru ini, keliru. Keliru. Oh, Keliru, iya, keliru. Pak. Keliru. Oh, Keliru. Harusnya ranking 2 15. 15. Oh, iya, Nanti Pak. Anda menggunakan teori tapisan. McNamara. Teori tapisan itu digunakan untuk menentukan alternatif. Ada 3 alternatif. Alternatif itu kemungkinan jalan keluar atau kemungkinan solusi. Ada alternatif 1, ada alternatif 2, ada alternatif 3. Maka untuk menentukan alternatif terpilih digunakan teori tapisannya McNamara. Faktornya 3. Pertama, mana yang paling mudah? Yang ketiga, mana yang paling efektif? Yang kedua, mana yang lebih efektif? Yang ketiga, mana yang lebih murah? Ada teorinya itu, teori tapisan. Tapi ini kita menapis isu. Oke? Nah, kalau sudah ketemu sudah isu utama, baik? Isu utamanya ini, baik? Atau ini isu utamanya? Misalnya kita menggunakan USG. Maka selesailah validasi isu. Karena sudah ketemu core isu. Jadi sudah selesai. Sudah ketemu isu utamanya yang ranking 1 ini. Sekarang mari kita telusuri sebab. Kita bergeser dari validasi, dari identifikasi menuju analisis. Izin dulu, Pak. Kalau identifikasi itu melahirkan core isu. Sekarang kita masuk kepada analisis. Analisis itu maksudnya menelusuri sebab. Kenapa isu 1 ini terjadi? Isu ranking 1 ini terjadi. Oke? Apa alat analisisnya, Pak? Ini salah satu alat analisis. Salah satu saja. Banyak alat yang lain. Ada tree analysis. Ada causal map. Ada mind map. Ada beberapa alat yang bisa digunakan menelusuri sebab. Cuman ini yang paling populer. Fishbone. Fishbone ini rumus yang diperkenalkan oleh dokter yang dari Jepang itu. Siapa itu? Yang dari Jepang itu, Dokter Hauro Nakawa. Siapa yang ingat itu? Yang pemilik rumus Fishbone ini, yang dari Jepang. Dokter Kaoro Ishikawa, Pak. Nah, Ishikawa ya. Itu pemilik ya, rumus Pak. itu. Kaoru Ishikawa. Jadi begini, teman-teman. Rumus ini awalnya diperkenalkan oleh pemiliknya, dia sifatnya tertutup. Maksudnya tertutup itu begini. Alur, lihat tanda panah ini alur namanya, Pak. Alur, tanda panah ini. Ini alur. Jadi alur dan faktor, ini faktor ini yang putih-putih nih, Pak, faktor penyebab. Jadi yang rumus tertutup itu apabila alur dan faktor sudah ditentukan oleh pemiliknya. Tidak bisa lagi dirubah-rubah. Nah, belakangan ada pakar yang merubah rumus ini menjadi terbuka. Kalau neuro Ishikawa itu katakan dulu bahwa ini faktornya ini ada 6. Tidak boleh dirubah. Jadi tulang ikannya seperti ini gambarnya, alurnya. Kemudian penyebab atau faktor penyebabnya itu tidak boleh keluar dari 6 unsur manajemen. Apa itu unsur manajemen? Ya, 6M. Apa itu 6M? Men itu apa?
Mesin. Men apa? Orang. Manusia. Manusia. Ya. Many itu apa? Uang. Uang. Metode itu apa? Cara. Material. Cara. Apa itu? Bahan. Bahan. Kemudian mesin. Apa itu mesin? Alat. Alat. Yang terakhir market. Pasar. Pasar. Karena ini digunakan dulu menganalisis kebutuhan perusahaan, masalah perusahaan. Itu latar belakangnya. Jadi ini dulu digunakan oleh orang Jepang kalau ada perusahaan bermasalah. Untuk menganalisis penyebabnya digunakanlah unsur manajemen. 6 tadi. Apa masalahnya di manusia? Apa jumlah yang kurang? Atau skill yang rendah? Atau pengetahuan yang rendah? Atau motivasi yang rendah? Apa masalahnya di uang? Nah, ini kalau uang pasti banyak masalahnya nih Pak. Kalau sudah dana ya, makanya ada orang mengatakan uang itu tidak boleh dijadikan alasan. Karena pasti alasannya orang pasti ada saja kalau sudah bicara uang. Lihat itu metode. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu, saya ulangi ya. Coba lihat penggunaannya alat ini. Begitu Bapak dan Ibu sudah menggunakan APKL, ketemulah isu utama itu mana? Ranking 1. Ranking 1 ini pindahkan ke kepalanya, kepala ikan. Ini yang ada di kepala ikan ini cuma akibat. Orang kesehatan bilang cuma gejala. Jadi bukan dia diselesaikan, bukan ini yang diselesaikan. Yang harus diselesaikan itu yang mana? Untuk menyelesaikan akibat atau gejala, apa yang diperbaiki? Penyebabnya. Ya. Jadi ini jangan terpaku di sini. Kalau diperbaiki ini, otomatis ini akan baik dengan sendirinya. Karena dia ini ada karena ini. Sesungguhnya ini tidak ada kalau tidak ada ini. Kalau tidak ada ini, tidak ada ini. Karena ada ini, sehingga ada ini. Maka kalau mau memperbaiki ini, perbaiki ini. Oke? Ya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi begitu, Bapak. Nah, kemudian begini. Kira-kira begini contohnya. Gejalanya itu anak selalu demam. Setiap minggu demam. Pas dia demam, bapaknya pergi beli paracetamol. Sembuh. Minggu depan demam lagi. Mamanya lagi beli paracetamol. Sembuh lagi. Minggu depan kembali lagi demam. Kenapa? Karena hanya gejala yang diatasi, bukan penyebab. Kalau dibawa ke dokter, dia akan cari penyebabnya. Apakah ini anak amandel? Apakah radang paru-paru? Apakah orang Kaili juga percaya kalau salah urat panas juga anak-anak. Kan gitu ya. Penyebabnya yang mau diterapi, Pak. Jangan bingung dengan ini, Pak. Tidak selesai masalahnya, Pak. Kalau bukan penyebabnya. Nah, saya mau kasih tahu fungsi ketiganya. Fungsi ketiganya USG. Karena sudah 2 fungsi tadi. Cara menggunakan alat ini, begitu sudah Anda tahu penyebabnya misalnya penyebabnya di manusia 1. Kenapa? Jumlahnya kurang. SDM-nya rendah. Nah, untuk menjadi kegiatan, kan nanti Bapak dan Ibu disuruh menyusun rancangan. Rancangan itu terdiri dari 1 kegiatan. Setiap kegiatan didukung oleh tahapan atau langkah-langkah. Nah, ini yang dibawa ke sana, Pak. Penyebab 1, tahapan 1. Langkah-langkahnya, tulang halusnya. Yang tulang halus yang membentuk tulang besar. Jadi kalau orang bagus itu diskusinya, Pak, bagus FGD-nya, bagus brainstorming-nya, tidak usah pikir macam-macam. Begitu ketemu sebabnya, taruh dia di tulang sini. Kemudian penyebab tulang ini muncullah tulang-tulang halus. Tulang halus inilah tahapan kegiatan.
tahapan kegiatan menyelesaikan kegiatan besar ini. Begitu seterusnya. Ini kenapa dia masalah? Karena ada tulang halus penyebab. Begitu seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah untuk menyelesaikan masalah ini harus diselesaikan semua sebabnya? Haruskah diselesaikan semua sebabnya? Harus? Harus diselesaikan semua sebabnya? Harus, Pak. Harus, Ya. Pak. Sebaiknya. Karena pada akhirnya untuk menyelesaikan pekerjaan semua ini, lagi-lagi kembali ke sumber daya yang tersedia. Kembali ke sumber daya. Komunikasi baik juga sarananya. Komunikasi diklat juga manusianya. Atur kembali sistemnya. Atur kembali gajinya. Kira-kira selesai dalam waktu 30 hari. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Nah, makanya supaya terpilih, supaya kita tidak menggunakan perasaan, oh ini saja kita perbaiki, atau ini saja. Supaya tidak menggunakan perasaan, maka gunakanlah fungsi ketiga USG. Di sini fungsinya USG untuk menemukan penyebab dominan. Di USG dia Bapak. Ketemulah penyebab dominan. Penyebab utama. Penyebab utama itulah yang diterapi. Kalau sistem yang dijawab oleh USG, maka jangan lagi pikirkan ini, jangan pikirkan ini, jangan pikirkan ini. Kalau di ilmu medis, di dunia kedokteran, kalau alat sudah bekerja, ini dia tunjuk, berarti ini negatif, negatif, negatif. Konsen ini positif. Nah, cuma beda ya. Beda kalau COVID. Kalau COVID itu justru positif yang dihindari. Iya, Pak. Begitu ya. Iya. Kita justru menghindari positif kalau COVID. Kalau lain-lain malah kita, kalau dia positif, berarti jangan dia. Negatifnya yang diselesaikan. Ah, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau Bapak dan Ibu tidak kuasai ini, tidak bisa menyusun. Karena tidak bisa tidak dipersyaratkan masuk di dalam dokumen rancangan. Kalau sudah masuk, berarti sangat berpeluang untuk dipertanyakan penguji. Sangat berpeluang. Coba Ibu siapa ini? Ibu Rostati, misalnya ya, penguji. Coba jelaskan bagaimana Anda menggunakan alat ini. Tidak sekedar dipajang-pajang di dokumen, tidak. Harus dikuasai. Bisa dijelaskan. Jangan terbalik-balik. USG dipakai untuk menelusuri sebab. Fishbone digunakan untuk memvalidasi isu. Itu sudah salah alatnya itu. Salah gunakan alat itu. Alat mengukur suhu Anda gunakan mengukur tensi. Enggak nyambung-nyambung itu. Enggak ada sambung-sambungannya itu. Begitu Bapak ya. Sampai di sini masih ada waktu. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Terima kasih. Pak, ketika misalnya kita sudah mengumpulkan beberapa isu yang lagi tren di tempat kerja, kemudian kita identifikasi menggunakan alat bantu APKL dan USG, apakah ada kemungkinan hasil perankingan dengan ini metode identifikasi APKL berbeda dengan USG, Pak. Jadi yang ranking 1 ceritanya di APKL itu bukan yang ranking 1 di USG nantinya. Ada tidak kemungkinan seperti itu? Ya. Makanya penggunaan alatnya ini kan bertahap saya sampaikan tadi. APKL saja dulu. Kalau jebol APKL ada nilai yang sama baru digunakan USG. Oh. Begitu. Begitu ya. Karena coba lihat faktornya kan beda. Ini 4 APKL. Ini cuma 3.
Boleh jadi apa yang Ibu ragukan tadi terjadi. Kalau seandainya berspekulasi mau mencoba-coba menggunakan dua analisis, nah penyebabnya itu boleh jadi juga pertama peserta diskusinya harus tetap. Isunya juga harus sama. Jangan dirubah peserta diskusinya. Boleh jadi karena yang kita muat angka-angka ini, Ibu, bukan angka-angka dari kita, angka-angka dari peserta diskusi. Kita dengarkan argumennya. Ibu yang menjadi tim penilai. Oh, kalau ini berarti 3. Oh, ini 1. Ini 2. Jadi kalau sudah jebol ini, Bu, ada 13 isu, 10 sama nilainya, 3 sama nilainya, yang lain sudah di bawah standar, jatuh semua. Gugur yang 10, 3 ini dibantu lagi dengan USG untuk menemukan yang 1. Tetapi kalau sudah temu 1, mungkin isu yang diangkat itu cuma 5, 1 kali tapis ketemu yang core. Sudah, nggak usah pakai ini. Nggak usah lagi pakai ini. Oke? Berarti harus dimulai dengan alat bantu APKL, Pak ya? Tidak boleh bisa. juga Ibu langsung USG saja. Oh. Kalau sudah USG, nggak usah pakai APKL. Kecuali jebol USG. Pakai APKL. Tapi kalau misalnya dibandingkan APKL dengan USG berarti lebih valid APKL, Pak ya? Kalau dilihat indikatornya ini 4. Aktual, problematik, halayak, dan layak. Ini kan alat seleksinya ini. Sensornya di sini. Ini cuma 3 sensornya. Urgen, serius, growth. Kalau Bapak menggunakan Astrid, aktual, spesifik, transformasi, relevan, inovatif, dan dapat diselesaikan dalam waktu sekian bulan. Itu kalau menggunakan kriteria Astrid. Yang saya perkenalkan ini agak singkat ini. Kalau Bapak dan Ibu nanti sudah dilantik jadi kepala seksi Kasubag, ketemu lagi kita nanti di diklat pengawas. Dipakai lagi ini. Kalau belum ada yang lebih sederhana dari ini, dipakai terus. Sudah 13 tahun dipakai. Jangan Bapak berapa ini banyak sekali saya coret. Saya bilang dari mana kami dapat analisa SWOT? Coba jelaskan apa fungsinya. Jadi nggak usah didatakan sesuatu yang tidak dipahami. Karena berpeluang untuk dipertanyakan. Analisa SWOT itu hanya digunakan peserta diklat eselon 3. Karena dia menentukan kebijakan strategis. Baru digunakan analisa SWOT. Jangan latsar gunakan analisa SWOT. Tidak tahu dia dapat dari mana. Jadi kalau tidak paham lebih baik di delete. Tidak apa-apa di copy paste, tidak apa-apa. Karena saya lihat itu rancangan itu, yang berbeda itu kalau di bab 1-nya, di profil kinerja organisasi pasti beda. Subbahasan 2, 3 boleh copy paste. Karena hampir sama itu. Di bab 2, yang copy paste itu teori tentang nilai dasar dan kedudukan dan peran. Boleh copy paste. Tetapi hati-hati copy paste Bapak Ibu ya. Yang tiba-tiba nanti begitu dibaca, muncul Kabupaten Banggai Kepulauan. Gimana ini? Kesmasnya di Lalundu, visinya di Lalundu, visinya Pemda Banggai. Lupa diedit. Artinya tertangkap basah gitu. Jadi ya, saya katakan tadi tidak apa-apa copy paste karena teorinya sama. Tinggal perlu kehati-hatian. Yang tidak mungkin copy paste, pertama isu. Itu di bab 2 itu. Nggak mungkin kita mau copy paste isunya orang. Anda di sekolah, tiba-tiba ada isu, belum maksimalnya pembuangan sampah medis. Ini bagaimana ini Pak Guru ini ngomong sudah sampah medis ini. Sebaliknya apoteker ngomong penyusunan media belajar. Ini bakal tukar-tukar bagaimana sudah dijajah satu kelompok orang. Aku pinjam-pinjam flash, kopi sana, kopi sini, ya sudah. Sudah dihayo-hayo, ayo kumpul. Tinggal Pak Anu belum kumpul ini, tinggal Ibu Asniwari belum kumpul. Kejar, sudah kirim. Biasa seminar baru ketahuan. Ya. Silakan, siapa yang lain? Saya Pak.
Ya. Pak. Oh ya. Pak, Oh, Pak boleh dilanjut? Duluan Kak. ya silakan. Iya, masih. Ini Pak, tadi kan Bapak bilang untuk penetapan angka-angka yang ada di sini itu berdasarkan audiens. Nah, kalau misalnya kita dapat tugas individual, Pak, bagaimana cara menentukan angka-angka yang ada di sini? Nah, diskusi dengan guru. Kalau guru dengan guru, diskusi dengan guru. Kan belajar. Yang medis belajar diskusi dengan medis. Kalau tugas individu. Bagaimana menurut kami oleh yang mana lebih mendesak? Alat pelindung diri atau kan gitu ya? Oh, tunggu dulu. Oh iya, Pak. Kalau guru, kalau dia mana yang lebih mendesak kita perbaiki? Media belajar, metode belajar, atau kesadaran orang tua, atau komite yang kita perbaiki? Kan sama-sama suasananya, suasana sekolah ini. Kira begitu. Baik. Itu penjelasannya. Terima kasih, Pak. Yeah. Izin Pak, saya mau bertanya ini mengenai APKL dan USG. Kapan sebenarnya harusnya prioritas digunakan APKL dan USG? Salah satu isu yang ada di puskesmas saya mengenai stunting. Otomatis kalau itu harus menggunakan USG. Kenapa? Di situ dilihat apa namanya? Di situ dilihat urgensinya serius dengan growth-nya. Halo. Kecil sekali suaranya kita, Pak. Tidak tertangkap di sini. Mungkin saya punya bermasalah. Coba diulangi, Pak. Begini Pak. Ya. Ini kan ada alat bantu 2 APKL dan USG. Kedengaran Pak? Bagaimana, Pak? Kedengaran suara kok? Sudah kedengaran. Sudah kedengaran. Begini, alat bantu kan ada 2 APKL dan USG. Yang ingin saya pertanyakan, kapan prioritas digunakan ini APKL dan USG? Kalau isu di puskesmas saya, puskesmas Tompe, ada mengenai apa namanya stunting. Ini stunting harus segera diatasi. Kenapa harus diatasi? Karena apabila tidak diatasi dapat mengakibatkan kematian bayi atau balita. Terima kasih. Yang mana harus digunakan untuk mengenai ini stunting? Terima kasih. Jadi bukan kalau Bapak Jeli, kalau Pak siapa ini? Pak DH, Pak dipanggil Pak siapa, Pak? Dwi. Oh, Pak Dwi ya. Oh, Dwi. Saya pikir ini singkatan dari Jawa, DWHI. Oh, Dwi ya. Jadi begini Pak Dwi. Kalau isu di puskesmas itu kalau betul-betul mau jeli, berdasarkan pengalaman, bukan cuma stunting, bukan cuma gizi buruk. Ya. Mungkin orang hipertensi juga tidak beres berobatnya. Mungkin juga administrasi rekam medis tidak tertata dengan baik. Sudah puluhan tahun begitu saja. Mungkin juga ibu-ibu yang punya bayi lahir prematur juga tidak serius menangani. Banyak sekali isunya, Bapak. Banyak sekali isunya. Hanya menurut perasaannya Bapak saja tadi mengatakan yang paling mendesak itu gizi buruk. Iya, Pak. Padahal iya, orang hipertensi juga kan berpeluang meninggal. Kan berpeluang juga meninggal. Makanya diskusi. Nah, pertanyaan alat mana yang digunakan? Terserah mau menggunakan APKL atau USG. Ingat, APKL alat tapisnya lebih ketat. Karena ada 5 faktor. 5 faktor ini. Ada aktual, ada problematik, ada khalayak, ada layak. USG cuma 3. Ada urgen, ada serius, ada growth. Tetapi tidak ada larangan kalau Bapak dan Ibu menggunakan USG saja. Nanti kalau jebol baru tapis dengan APKL. Atau dibalik, APKL dulu. Supaya kecil kemungkinannya jebol, karena ada 4 sini. Nanti kalau jebol baru tapis dengan ini. Jadi unsur subjektivitas itu dihindari untuk menentukan isu. Kita jujur, kalau guru banyak sekali isunya. Banyak sekali. Angkat semua isu itu, masukkan di sini, baru diskusi dengan orang yang paham. Jadi kalau pertanyaannya Pak Dwi, mana yang mau digunakan antara 2 ini, pilih salah satunya. Oke. Masih ada waktu. Saya, Pak. Ya, silakan.
ini Pak, mengenai isu kan yang kami angkat ini, apakah ini nanti sampai ke laporan aktualisasi kami Pak? Jadi begini, saya sarankan, tapi kan tidak bisa juga saya paksakan ya. Kalau bisa isu yang diangkat itu sudah artinya kemungkinannya untuk menjadi rancangan aktualisasi itu ya kira-kira 60-70% lah. Karena ada yang lebih dominan nanti menentukan Pak Mentor. Pak Mentor juga ikut menentukan. Ya, kalau Pak Mentor bilang yang santing itu yang mendesak. Tetapi begini, APKL ini sebenarnya alasan memilih judul. USG itu alasan memilih judul kalau kita seminar di perguruan tinggi. Kalau kita kemarin mau sarjana itu kan ditanya, apa alasan memilih judul? Terpilihnya judul ini karena satu, dia lebih aktual. Dua, dia lebih mendesak. Tiga, karena menyangkut kebutuhan orang banyak. Empat, mudah diselesaikan. Kan gitu. Jadi ini argumen yang dibangun sehingga isu itu yang terpilih. Nah, itu kira-kira. Jangan gelisah, Pak. Iya, Pak. Kita nanti 10 menit baru sudah. Tenang-tenang saja, Pak Muhammad Afandi. Tenang, Pak. Sama-sama kita buka itu. Nah, coba lagi. Pandi, tanya memang Pandi. Jangan nanti tiba. Ya, silakan. Pak, tadi saya sempat baca ada yang menyebutkan bahwa kenapa hilang? Hilang suaranya Ibu. Hilang. Ya, ada suara Kak Mimi. Ya. Mati lampu barangkali. Oh, sudah. Kita tinggalkan kalau mati lampu. Nah. Siapa lagi? Silakan. Masih ada? Biarpun tiada lagi yang bertanya, tetap kita duduk-duduk di sini. Menunggu waktu. Tetap kita. Nah, ini tugasnya Bapak. Kelompok saja. Analis beberapa isu kritikal. Ini 10 menit selesai ini. Tugas kedua ini saya minta diselesaikan secara individu. Inilah cikal bakal rancangan aktualisasi. Kalau boleh, isu memang yang sudah dipersiapkan. Artinya 70% kemungkinan jadinya dia, isu itu. Yang kandidat, calon terkuat. Izin Pak, mau bertanya Pak. Monggo. Kalau nanti tugas individunya ini isu yang dimunculkan cuma 3, apakah boleh Pak? Ya, kalau yang penting-penting saja. Ya, boleh. Untuk kita hanya melihat pemahaman menggunakan alat. Ya, siap Pak, siap. Tapi kalau saya ini kan kepentingannya untuk teman-teman. Ya, isu yang dijagokan. Iya, memang. Iya Pak. Ya, siap. Siap, terima kasih Pak. Ya, masih ada yang lain? Komio Pandi, tiada masalah. Pandi tiada masalah. Jangan nanti sudah terakhir baru kamu bilang, saya pikir, saya rasa, Pak. Anda ada gunanya. Tanya memang. Ya ada suaranya Pak Fandi. Pak Fandi bicara. Ya ada suaranya. Mati lampu juga. Mati lampu, Pandi. Pak Fandi, unmute. Masih ada yang lain, silakan. Kenapa Kak Mimi? Ya, silakan. Halo. Yo. Sudah ada Pak? Itu, Ibu. Sudah. Oh iya. Ya, tadi saya sempat baca Pak bahwa alat bantu APKL itu disebut juga identifikasi prioritas, sedangkan alat bantu USG itu disebut identifikasi kualitas. Kira-kira bagaimana maksudnya itu Pak? Ibu baca di mana itu? Tadi sempat searching di internet Pak.
Atau ibu yang salah baca. Saya kira ibu salah baca. Dua-dua itu, jadi begini, alat bantu untuk menentukan isu prioritas. Kalau ada yang jebol, pakai lagi USG. Nah, itu yang dimaksudkan meningkatkan kualitasnya itu, karena ditambah lagi indikatornya. Jadi semakin berkualitas isu itu. Sebenarnya kalau istilah saya, dua-dua digunakan untuk menentukan isu prioritas. Dua-dua. Makanya dia dibilang validasi isu. Kalau internet ini kan begini juga, internet ini kan banyak juga kita lihat kalau di YouTube itu banyak juga orang yang bawa materi. Tidak juga orang lain, teman-teman saya juga banyak yang upload ke YouTube. Jadi banyak juga, artinya tidak salah mereka, mungkin mereka itu lagi betul. Cuma biasa kadang berbeda juga dengan apa yang saya pahami, berbeda. Tapi kalau menggunakan referensi lain tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Kan prinsipnya bisa dijelaskan ketika dipertanyakan orang lain, terutama penguji. Kan itu intinya. Silakan gunakan alat apapun, silakan. Tidak ada masalah. Jadi begitu Ibu ya. Kalau soal istilah itu sudahlah, sesuaikan saja. Ibu menggunakan dua-dua juga boleh. Ada saya lihat di slide Bapak yang sebelumnya Pak, ada juga tertulis di situ kualitas sama prioritas. Mana? Yang di yang banyak ya, yang ini Pak. Oh, jadi begini. Yang mana tunjukkan kualitasnya nih? Ini yang ada mana? Yang APKL dalam kurung kualitas, USG dalam kurung prioritas. Yang mana ya? Oh ini. Ini Pak, yang ditapis iya. Yang ditapis APKL USG. Yang ditapis. Itu sudah Pak, yang APKL dalam kurung iya, kualitas USG dalam kurung prioritas. Ya. Jadi sudah betul ini APKL kalau kita APKL tadi untuk menapis apa itu? Alat tapis prioritas. Ya. Ya. Prioritas mana yang prioritas itu maksudnya begini. Dilihat dari sisi aktual mana yang lebih prioritas. Dilihat dari sisi problematik, mana yang paling prioritas. Oke? Nah, kalau itu jebol, pakai ini. Ini juga menapis untuk mana yang lebih berkualitas, dilihat dari segi urgensi, serius, broad. Tetapi pemanfaatannya secara umum, kalau modul yang saya baca, alat ini digunakan untuk memvalidasi isu. Memvalidasi. Jadi beda ya, beda ini sumbernya. Ini materi dari Lemhanas. Lemhanas itu prinsipnya bagaimana menjaga pertahanan dan keamanan. Kan gitu ya. Prinsipnya di situ. Ini materi dari Lemhanas. Kalau ini materi dari LAN. Tujuannya bagaimana peserta melakukan kegiatan tidak sembarang mengambil isu. Jadi beda. Hanya kebetulan Lemhanas juga karena berkolaborasi dengan LAN menggunakan istilah ini. Saya kira tidak salah juga istilah ini. APKL itu untuk kalau dengan saya di sini tidak terbaca ya, terlindung foto kamera. USG untuk prioritas, APKL untuk kualitas atau sebaliknya, APKL untuk kualitas, USG untuk prioritas. Tidak ada masalah istilah itu, tidak ada masalah. Kalau saya membimbing, saya menggunakan istilah subjudul identifikasi isu. Identifikasi isu. Oke? Sedikit lagi, 5 menit lagi. Sedikit Pak, masih ada. Ya, boleh. Boleh. Ini Pak mau saya tanyakan, ini kan kita ini
ada tugas, kemarin kan dikasih tugas itu tentang rencana aksi penerapan nilai bela negara yang ada di tempat tugas. Apakah formatnya itu kita isi lengkap dengan waktunya, Pak? Tidak, tidak. Nanti Susah. pertemuan ketiga itu. Pertemuan ketiga jadi begini. Di pertemuan ketiga itu saya minta Bapak dan Ibu juga tidak selengkap format yang ditawarkan oleh yang ada di MOC itu ya, tidak selengkap itu. Karena begini, teman-teman nanti ada 2 tugasnya ketika aktualisasi. Yang pertama, menyelesaikan rancangan aktualisasi hasil seminar. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara di tempat tugas untuk kegiatan tertentu. Makanya nanti pertemuan ketiga itu hari Senin. Hari Senin. Hari Senin ya. Iya, hari Senin. Nanti kita bicarakan itu tugas yang hari ini tugasnya ini. Iya, Pak. Ini tugasnya. Yang kemarin itu cukup saja digambarkan, dinarasikan. Kira-kira tugas yang terkait dengan nilai bela negara, tugasnya Ibu menyusun atau menyampaikan materi atau menyusun metode, menyusun rancang bangun pembelajaran, kira-kira nilai bela negara yang relevan apa? Itu aja, yang sederhana saja. Ibu siapa yang kawal kita tadi? Ibu Emi ya? Ibu Emi. Silakan, masih ada yang lain silakan. Ada yang lain silakan. Kalau Pak Pandi, mana Pak Pandi? Ada masalah, Bos? Hilang. Ada masalah? Aman ya? Aman. Asal aman saja. Jangan nanti baru kami bilang, kita tidak diberi kesempatan kita. Dibatasi orang bertanya. Tidak ada pembatasan. Silakan. Siapa lagi? Nanti gunakanlah alat ini. Terserah kalau ada alat lain yang Anda temukan di Google atau di mana, ya silakan. Prinsipnya bisa dijelaskan kepada orang yang mempersoalkan, terutama penguji. Ibu Emi, kalau jamnya ibu-ibu berapa menit lagi? Jam 6. Lagi 13 menit, Pak. 13 menit ya? 13 menit. Oh iya. Betul. Kita 10 menit lagi baru tinggalkan. Itu pun setelah direstui oleh Ibu Emi. Saya sudah sampaikan Pak tadi via chat langsung ke Ibu Emi dan diokekan bahwa 10 menit sebelum ini jam 6 kita sudah live di room. Oke, 10 menit ya, 10 menit sebelum ya. Iya, Pak. Baik, tapi saya stop screen, saya stop share dulu ya. Ya, Tabe. Pak. Oke. Ya. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan silakan. 3 menit lagi. Nanti kalau di umpan balik itu teman-teman, kita umpan balik itu kalau bisa umpan baliknya 2 kemungkinannya. Kalau bukan rancangan aktualisasi yang berbasis isu tadi, kemungkinannya tugas bela negara yang direncanakan dibawa ke tempat tugas itu. Kalau boleh itu yang kita umpan balik ya, kita diskusi supaya ada manfaatnya. Ya. Pak, ini kan untuk tugas individual, Pak, analisis beberapa isu kritikal di lingkungan kerja dengan menggunakan instrumen analisis tertentu untuk mendapatkan isu utama. Berarti nanti kita pakai salah satu instrumen, Pak, saja ya? Iya. Nah, terus tidak sampai ke ini, Pak, analisis fishbone-nya? Kalau Ibu mau silakan, tapi perintah saya tidak sampai analisis sebab. Iya, karena saya berharap Bapak dan Ibu sudah paham begini caranya nanti menganalisisnya. Oh iya. Karena di tugas kelompok saya lihat sampai menemukan solusi. Berarti dipakai analisis fishbone-nya. Coba dilihat ulang ya. Dilihat ulang dulu perintahnya di tugas kelompok ya. Coba baca tugas kelompoknya dulu. Tugas kelompok.
Apakah sampai dianalisis sebab? kritikal. Sampai di sebab saja, Pak, penyebabnya. Ditelusuri sebabnya, Pak. Oh, beda Ditelusuri. ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh iya, karena kelompok kan kerjanya lebih banyak. Ya. Betul. Berarti untuk Jadi penelusuran penyebabnya pakai analisis fishbone, Pak, ya? Salah satu alat yang biasa digunakan orang. Jadi tidak wajib. Jangan sampai ada ungkapan Pak Bahrun wajibkan kita menggunakan fishbone untuk menelusuri sebab. Tidak wajib. Kalau ada alat lain yang Bapak dan Ibu temukan, silakan digunakan sepanjang rasional. Contoh saja. Oke. Ibu siapa tadi yang hubungi Ibu Emi? Saya Pak Syarmiati. Oh iya. Oh, Ibu Sarmiati, Ibu Sarmiati. Nanti Ibu yang kasih informasi ya. Kalau sudah mau live ya kita live. Iya, Pak. Iya. Saya ini lagi. Nah, silakan. Apa lagi? Tidak saya hubungi kembali dulu Ibu Emi-nya, Pak. Oh ya, tidak. Kalau sudah lagi 10 sudah. Kita sudah di luar baru lapor, sudah keluar kita orang. Sudah 5.50 ini, Pak. 5.50. Iya. Sudah. Oke. Boleh saya live duluan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih Iya. banyak, Pak. Oke. kasih, Nanti Pak. insya Allah tidak ada halangan ketemu kembali hari Senin. Yo. Ya, Pak. Pak. Assalamualaikum dan selamat sore. Yo. Sore, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Oh, Pak Gus, sabar. Komplit, Sedikit sama, lagi buka. Nah, itu Pak, sudah blank ya. Pak Avandi Avandi kayaknya kayaknya keluar. Wah, laptopnya tahu. Sama kayak Masalah saya itu, laptopnya. hitam. Masalah laptopnya. Antisipasi memang itu. Pak Dwi, Mantap. Paling tidak so ada sedikit pencerahan. Iya. Sudah 98 itu Pak Dwi. Wes, mantap. Kak Mimi, jadi tugas sebentar bagaimana? Ya habis buka, Jo, ya? Ibu Yo. Asmar, Siapa? kayaknya apa namanya isunya kita ini namanya di sekolah ya, sekolah SD nyaris sama, nyaris. Sudah. Mana yang terbaik? Kalau kau punya lebih bagus itu bikin. Iya, maksud saya. Iya, karena kan dalam Iya, untuk individu itu nyaris inilah beda-beda tipis saja. Iya. Pokoknya saya yang sudah saya kirim itu tinggal itu lagi saya kasih individu. Iya, karena ya di sekolah SD Saya rasa lebih kan ya ke itu. kurang lebih ya. Apalagi kita orang sekolah di gunung-gunung, maklum anak-anak di sana. Lebih banyak ke kebun daripada ke sekolah. Sudah mau masuk. Oke. Sudah. Ya, Pamit le Opa belum mandi. Oke. Ya, izin live, insya Allah kita mau Abi ketemu juga lagi kembali sudah teman-teman. Ketemu lagi Senin, Opa. Ya, iya nak, salah Oke. Senin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wah, banyak dan mohon maaf Waalaikumsalam. segala kekurangan. Salam sejahtera. kita Opa mau mandi dulu kita. Iya. Oke, wih, Siap-siap saudaranya maju. suaranya Ibu